Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa may ya'bah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Bapak-bapak, para senior, saudara-saudara, ibu-ibu, ananda sekalian, kita sama-sama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi insyaallah nanti kita masuk surga itu semata-mata karena Allah ridho. Maka kita senantiasa minta ridhonya Allah. Tidak cukup kalau mengandalkan amal. Amal kita itu terlalu sedikit dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Nikmat dari Allah tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin mencoba-coba menghitung nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, tidak bisa dihitung saking banyaknya. Namun demikian, ada orang, ada manusia, ada kelompok diberikan nikmat banyak satu sisi lain dia zalim, bahkan kafir. Lanjutannya ayat itu, innal insana lazalumun kafar. Jadi diberi nikmat banyak satu sisi lain dia kafir. Nauzubillah. Itulah orang kafir. Ya, itulah orang kafir. Ini istilahnya Allah, firmannya Allah, bukan bahasa kita. Ya. Karena orang Yahudi itu dia juga punya istilah. Dia menyebut yang tidak Yahudi goyim. Jadi yang tidak Yahudi namanya goyim. Sebagaimana tidak Islam namanya kafir. Yang tidak Islam, tidak Kristen, malah dia menyebut domba tersesat. Kita tidak pernah merasa domba, apalagi tersesat. Ya, orang Hindu dia memanggil di luar Hindu Maitrah. Kalau orang Buddha dia bilang Abracharya Vasa. Ini mereka punya istilah juga. Ya, mereka punya istilah. Oh sekalian, ini malam 27, alhamdulillah kita masih sehat. Isinya masih banyak, luar biasa ini. Ya. Luar biasa, jarang sama aja ini. Ya, kita bersyukur. Kemudian bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah SAW adalah manusia paling istimewa. Tidak ada samanya. Sekalipun itu dan nabi dan rasul, ya,
Nabi dan Rasul menjadikan Rasulullah SAW sebagai penghulunya. Satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat nanti di akhirat hanya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Yang lain tidak diberi ilmu oleh Allah untuk itu. Nabi Adam, ya sering kita dengar ini, diulang-ulang supaya jadi sifat. Jadi kebaikan itu diulang-ulang sampai menjadi sifat. Nabi Adam ketika melanggar, dia bilang, "Ya Allah, ampuni saya dengan wasilah Muhammad." Ini yang bilang Adam. Berarti lebih duluan wasilahnya Muhammad, nurnya Muhammad daripada Adam. Dari mana tahu Muhammad Adam? Ditanya oleh Allah. Saya lihat, kata Adam, di setiap pintu-pintu surga ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pastilah ini makhluk ciptaan paling mulia. Engkau gandengkan namamu dengan namanya, pasti paling mulia. Maka Allah katakan, seandainya bukan Nur Muhammad, saya tidak ciptakan kedua alam ini, ya, dunia akhirat, termasuk engkau Adam. Ya, ini Nur Muhammad. Di hadis lain yang mafhumnya, di arasnya Allah, ya, di tiang arasnya Allah ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Adalah perahunya Nabi Nuh. Mungkin kita pernah baca ini. Arkeolog menemukan di perahunya Nabi Nuh, ditemukan ada papan. Apa tulisannya papan itu? Dijaga oleh Allah supaya kapal ini berlayar sesuai dengan kehendak Allah dan selamat. Tulisannya apa itu papan? Ini yang menemukan, ya, bukan orang Islam. Tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di perahunya Nabi Nuh. Subhanallah. Saya belum lama baca artikelnya itu. Cincinnya Nabi Sulaiman itu dari surga. Cincinnya Nabi Sulaiman dari surga. Jadi Hajar Aswad itu dari surga. Pernah diteliti, ternyata Hajar Aswad itu adalah struktur batu yang tidak ada samanya di bumi. Maka penelitian non-Islam ini pura-pura menyamar jadi orang Islam, menyimpulkan bahwa Hajar Aswad adalah batu yang tidak berasal dari bumi, ya, dari surga. Makamu Ibrahim, kita yang pernah haji umrah tahu semua ini. Cincinnya Nabi Sulaiman ada 5, ya, dari surga. Apa tulisannya cincin Nabi Sulaiman? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Ya, ada 2 lagi, daun tin dengan kayu gaharu. Ya. Nabi Yusuf sebelum nabinya jadi nabi, Yusuf kecil dibuat di sumur. Dibuat di sumur oleh saudaranya sendiri, Yahudi. Jadi ini Yahudi memang dari dulu dia bejat, manusia paling jahat. Adeknya dibunuh, ini adeknya dibuang di sumur, bapaknya dibohongi. Pak, adek saya diterkam singa, pada dia buang di sumur. Ya, Nabi Yakub bapaknya dibohongi, apalagi orang Palestina. Jadi bagi mereka itu memang begitu perangannya, diceritakan Al-Quran. Yusuf kecil di sumur, datang malaikat Jibril mau salawat kepada Muhammad. Subhanallah. Jadi kita ini bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan sekalian, kita sudah berada pada jalan yang benar. Tinggal kita pelihara sampai mati dan diwariskan kepada anak cucu. Masih banyak lagi saya mau sampaikan tentang siapa Rasulullah, tapi waktu tidak banyak, ya. Coba kita baca nanti bukunya Imam Nawawi Al-Bantani. Ada 10
10 kelebihan Rasulullah tidak dimiliki oleh manusia lain, sekalipun Nabi dan Rasul. Ya, saya sebut 2 atau 3. Rasulullah SAW tidak pernah menguap, tidak pernah cakarudu, ya, karena itu dari iblis. Siapa yang menguap, tutup. Kalau tidak, diketahui kita iblis. Ya, jadi menguap dari iblis, bersin dari Allah. Maka kita bersyukur kalau bersin, alhamdulillah. Tapi ada sedikit ya pengamatan kecil-kecil ya. Coba kalau bersin 1 kali, alhamdulillah. 2 kali ya, alhamdulillah. Tapi kalau 3 kali, mungkin karena banyak penyakit keluar, itu ada tanda-tanda flu. Tapi itu penyakit keluar. Tidak pernah menguap. Rasulullah SAW tidak pernah dihinggapi lalat tubuhnya. Suci, bersih, dijaga oleh Allah. Mana ada manusia seperti itu? Rasulullah SAW tidak pernah mimpi basah. Semua laki-laki balik yang normal itu mimpi basah. Tandanya itu. Perempuan juga, maaf, kalau datang waktunya balik, datang bulan. Tapi Siti Fatimah, anaknya Rasulullah, tidak pernah mens. Punya anak 5. Ya, dijaga oleh Allah. Ada Hasan, ada Husain, ada Muhsin, Zainab, Ummu Kalsum. Jadi 5 anaknya Ali di Fatimah, Siti Fatimah itu. Tapi tidak pernah datang bulan. Nah, ini masalah khusus memang untuk istri dan anak-anak gadis kita. Boleh jadi ada wanita menunda 1 salat, dia bilang belum bersih. Jangan dulu salat duhur, nanti asar baru mandi bersih. Padahal sudah bersih. Atau sebaliknya, dia sudah salat, padahal belum bersih. Siapa yang tinggalkan salat fardu 1 kali, hukumannya 1 hukum. Apa itu 1 hukum? Ali menerjemahkan 80 tahun. 80 tahun akhirat. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. 1 hari di akhirat, hitungan kita di dunia 1000 tahun. Bagaimana kalau 5 kali tidak salat fardu? 5000 tahun. La ilaha illallah. Kali 80 lagi. Ya. 1 kali tinggalkan salat fardu, hukumannya 1 hukum. 1 hukum 80 tahun. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Surah As-Sajdah ayat 5 itu. Kalau orang kafir, lebih pendek lagi. Al-Ma'arij ayat 4. Ya, kalau orang kafir. Kalau orang Islam, 1 hari berbanding 1000 tahun. Kalau orang kafir, 1 hari berbanding 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu hamsina alfasana. 1 hari di akhirat orang kafir 50.000 tahun di dunia. Jadi kalau ada orang kafir 70 tahun hidupnya, umurnya, tidak pernah gagal, tidak pernah, pokoknya kaya terus, tinggi pangkat terus. 70 dibagi 50.000 dikali 24 jam kali 60 menit, dia hanya sukses 2 menit 1 detik. Sebegitu saja. Kalau 70 tahun, bagaimana kalau 50 tahun? Subhanallah. Ini dunia memang begitu, singkat. Singkat sekali. Saya baru masuk di judul ini. Mohon maaf. Anak-anakku sekali hanya mencatat. Biasanya kita ditanya lagi judulnya. Judulnya adalah puasa sebagai sistem. Puasa sebagai sistem. Tidak bertanya lagi ya. 1 kali lagi. Puasa sebagai sistem. Nah, sistem itu maksudnya seperti pabrik. Ada inputnya,
ada prosesnya, ada outputnya. Jadi ada bahan mentahnya, kemudian bahan mentah diproses, ada hasilnya. Baik, siapa itu bahan mentahnya? Apa bahan mentahnya puasa? Ini saya tidak jelaskan karena pasti sudah pernah dengar ini. Karena sudah malam ke-27. Bahan mentahnya puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Itu bahan mentah. Bukan ya ayyuhal muslimun. Jadi kalau ada orang Islam tidak puasa di bulan Ramadan, memang belum dipanggil. Wajar, belum sampai, belum memenuhi syarat. Jadi jangan heran. Yang dipanggil orang beriman, bukan orang Islam. Kalau Islam itu, kalau sudah syahadat, mau salat tidak salah, mau puasa tidak puasa, dia sudah Islam. Tapi kalau dia orang beriman, pasti bisa puasa. Karena Allah yang panggil. Itu bahan mentah. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya tidak mau jelaskan ini, karena sudah sering didengar. Sudah malam 27. Kemudian, prosesnya apa? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu prosesnya. Prosesnya 29 hari atau 30 hari. Kita sudah lewati 26. Jadi saya juga tidak mau jelaskan ini. Karena pasti sudah pernah dengar. Yang saya mau jelaskan outputnya, keluarannya. Yang mana itu keluarannya? La'allakum tattaqun. Jadi yang masuk orang beriman, yang keluar orang takwa. Padahal antara iman dan takwa ada dua diantaranya. Apa itu? Orang muhsinin. Kemudian orang mukhlisin. Kemudian menjadi orang muttaqin. Jadi memang kalau yang dipanggil berpuasa orang Islam, rasanya kalau mau dipikir susah, dia harus lompat 4 kali. Orang mukmin saja yang memenuhi syarat lompat 3 kali. Dari mukmin ke muhsin, dari muhsin ke mukhlisin, dari mukhlisin ke muttaqin. Nah ini ya. Jadi 30 hari ini diproses pelan-pelan keluar ke menjadi muttaqin. Siapa itu yang muttaqin? Nah, ada di ayat lain selanjutnya. Di surah Al-Imran 133, 134. Ini tandanya ya. Tandanya orang muttaqin, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin. Lalu Allah jelaskan, siapa orang takwa itu, orang muttaqin yang keluar di bulan suci Ramadan, ada 4 syarat. Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik lapang maupun susah. Nah, ini berat. Kalau susah berat. Coba kita ukur nanti diri kita. Apakah kita mampu menginfakkan harta dalam keadaan susah? Kalau lapang mungkin tidak susah. Jadi ini satu, indikator satu. Kalau kita tidak lakukan ini, maka 8 golongan di akhirat akan menuntut kita, menagih. Karena kita makan haknya. Siapa dia? Di surat Taubah juga. Kalau tidak salah ayat 60 ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnus sabil. 8 golongan datang. Bayar saya. Kau makan hak saya di muka bumi, di dunia. Bayar, bayar. Maka nanti di akhirat itu ada orang namanya bangkrut. Bangkrut. Kenapa bangkrut? Membawa banyak amal, tapi nanti di akhirat habis
dipakai membayar. Ya, karena dimakan haknya orang. Datang orang fakir, kau tidak keluarkan 2,5% pendapatanmu. Itu bukan hakmu, hak saya. Bayar, tapi tentu dibayar tidak pakai uang, pakai amal. Nah, bayar pakai amal. Datang lagi orang miskin. Tadi fakir beda dengan miskin ya. Datang orang miskin, bayar. Datang, habis. Amal habis. Setelah habis, masih banyak yang datang lagi. Saya juga. Kau makan hak saya. Bagaimana bayar pakai apa? Amal tidak ada. Kata Allah, kasih mi dosamu kepada dia. Kasih mi dosamu. Tadinya banyak amalnya, ternyata menanggung dosa. Maka bapak-bapak, khususnya ibu-ibu, ya, keluarkan itu 2,5%. Kalau 1 juta, 2,5% cuma 25.000. Kasih mi 8 golongan itu. Ya, yang disebut dalam Al-Quran. Jangan sampai nanti kita jadi bangkrut. Nauzubillah, zumma na'udzubillah. Itu yang pertama. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua, wal qadhiminal ghaidh. Orang yang senantiasa menahan amarahnya. Ya, menahan marahnya. Siapa yang menahan amarahnya, padahal pantas dia marah pada saat itu, tapi dia tahan, maka dibangunkan satu istana di surga. Nah, ini berat. Ya, kalau diomongkan mudah, tapi memang berat. Itu yang kedua. Kita singkat-singkat ya. Yang ketiga, wal afina 'anin nas. Orang yang senantiasa memberi maaf kepada sesama manusia. Memberi maaf, bukan minta maaf. Ya, tidak ada ajaran dalam Islam minta maaf. Yang ada wal afina 'anin nas. Jadi nanti kalau mengirim ucapan Hari Raya Idul Fitri diubah. Jangan kita tulis lagi selama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Selalu begitu. Yang benar menurut Quran, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, saya sudah maafkan lahir dan batin. Itu. Kalau kita sudah maafkan itu ikhlas. Belum tentu minta maaf kita dimaafkan. Tapi kalau kita semua saling memberi, tidak ada lagi dosa di antara kita. Saya sudah maafkan lahir dan batin. Itu maksudnya wal afina 'anin nas. Yang keempat, terakhir ya. Orang yang apabila melakukan dosa, menzalimi dirinya sendiri, lalu sadar dan bertobat kepada Allah, serta berjanji tidak akan melakukannya lagi. Nah, ini indikator keempat. Nanti kita ukur-ukur kalau masih sehat walafiat hidup setelah puasa ini, apakah 4 indikator ini ada pada diri kita? Kalau tidak, berarti kita tidak dapat la'allakum tattaqun. Kita tidak dapat outputnya puasa. Sebagaimana pabrik gula yang di Takalar, yang masuk itu tebu pilihan, tidak sembarang tebu diproses di pabrik gula. Ternyata tidak jadi gula semua, ada juga jadi ampas. Itulah yang tidak mendapat takwa. Maka Rasulullah katakan, ada orang berpuasa tidak ada yang didapat kecuali lapar dan dahaga. Nauzubillah. Insyaallah masih ada 4 hari. Masih ada 4 hari. Kita banyak bertobat, ya. Perbaiki kualitasnya. Tidak ada jaminan tahun depan kita masih hidup. Ya, kita maksimalkan. Hanya Allah yang tahu umur kita. Mohon maaf, sedikit agak panjang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.